sekali ya yang belum paham yang namanya rekomendasi video itu ya. Yang namanya rekomendasi itu pasti video kita semuanya akan direkomendasikan oleh YouTube. Tapi kita jangan selalu mengecek rekomendasi-rekomendasi. Video kita diupload di YouTube itu pasti akan direkomendasikan oleh YouTube. Ini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial. Ada suara bising, santai dulu. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang masalah rekomendasi lagi ya. Soalnya ini banyak yang belum paham masalah rekomendasi. Banyak sekali yang mengeluh masalah rekomendasi, sedangkan rekomendasi itu sudah ada di channel kita. Semuanya yang punya channel YouTube pasti dapat rekomendasi dari YouTube. Nah, jadi apa alasannya kok bisa seseorang konten kreator membahas masalah rekomendasi mulu setiap upload, setiap posting di Facebook maupun di YouTube ataupun mau di grup-grup itu membahas masalah rekomendasi. Kenapa video saya ini belum direkomendasi? Nah, alasannya yaitu video kita tidak ditonton dengan full durasi. Yang kedua, video kita itu tidak ada interaksi. Semua di video-video kita itu nggak ada interaksi. Mau komen apapun kita bales. Tidak ada like, tidak ada komen. Nah, jadi itu sebabnya video kita tidak direkomendasikan. Ada sedikit rekomendasi. Nah, kalau kalian tidak tahu masalah rekomendasi, kalian lihat di YouTube YT Studio versi aplikasi. Lihat di situ tayangan. Berapakah video kalian itu disebar oleh YouTube? Nah, dibandingkan saja sama kalian semuanya ya. Penayangan sama tayangan. Kalau penayangan itu 2, video kalian tuh ditonton 2 kali. Nah, berapa tayangan video kalian? Kalau misal video kita tayangannya itu 70 atau 50, nah berarti video kalian itu sudah direkomendasikan. Tetapi kalau kita videonya itu targetnya itu disebar oleh YouTube itu di konten-konten di orang yang melihat, biasanya melihat berita, biasanya melihat mainan anak-anak, konten anak-anak, biasanya melihat berita-berita. Nah, mana bisa video kita itu diklik? Nah, ada bisa diklik, tapi caranya gimana? Caranya itu perbaiki thumbnailmu. Kalaupun ada yang ngomong masalah jangan mikirin thumbnail, upload saja video, terus upload saja video, jangan mikirin masalah thumbnail. Nah, emang kalau misal kita pemula ya, kita nggak usah mikirin thumbnail dulu, upload saja video. Seiring berjalannya waktu pasti kita itu bisa yang namanya membuat thumbnail, membuat judul, membuat segala sesuatu, apapun itu bisa. Yang penting kita maukah kita upload video. Tidak usah kita banyak-banyak berkomentar, banyak-banyak bicara, kita langsung upload ke YouTube. Tetapi pemula ini kebanyakan bertanyanya seperti itu. Kok video saya sepi, tidak ada yang nonton? Lah, jelas tidak ada yang nonton, subscribe pun tidak ada. Kalaupun ada itu dapat yang namanya sub. Itu kebiasaan pemula. Kebiasaan pemula yang gabung-gabung di grup Facebook banyak sekali sekarang. Makin banyak konten kreator di Indonesia ini atau di dunia ini itu semakin mumet. Nah, bagaimana caranya kita itu menghindar yang namanya sub? Ya, kita itu ya upload video aja, upload video. Nanti setelah kita bisa membuat video, terus kita upload ke YouTube, nanti seiringnya berjalan waktu pasti kita akan memahami yang namanya thumbnail, judul. Jadi thumbnail itu gimana yang menarik, jadi judul itu gimana yang menarik supaya diklik sama orang banyak.
Buatlah thumbnail yang menarik, buatlah judul yang menarik supaya video kita itu diklik. Kalau kita tidak membuat video, bukan video ya, video cuman dalamnya saja, dalam maksudnya isinya, tapi kita usahakan kita itu ya membuat thumbnail yang menarik. Itu hal yang wajar semua para konten kreator, karena banyak ya 60%, ya banyak, ada 60% lah gitu ya, orang yang membuat thumbnail itu tidak sesuai video, itu kebanyakan. Nah jadi kalian buat saja seperti itu, tapi jangan membelok. Misal kita nih membuatnya videonya vlog nih, nah gampangnya mancing aja, mancing. Terus kita itu mancing itu ada apa namanya, kita itu thumbnailnya berbeda, thumbnailnya itu cewek di thumbnailnya. Nah itu salah kaprah, terkecuali thumbnail itu ada air, ada sungai, ada ceweknya. Saya mancing tiba-tiba lihat cewek ini lagi sedang anu-anu, nah itu penasaran, pasti orang pasti mengklik, apalagi judulnya kita itu bikin penasaran. Tidak zamannya sekarang itu memikirkan judul yang sesuai algoritma, karena ya algoritma itu adanya kita videonya itu ya sangat menarik di thumbnail, itu ada algoritma. Karena algoritma ini ya, ini tidak mengait dengan yang namanya judul, tidak, ataupun thumbnail, enggak. Algoritma itu ya menurut perilaku kita, penonton kita. Apakah yang nonton kita itu ya sekedar iseng-iseng, atau kita itu dapatnya itu dari grup-grup yang 5 vs 5 kakak, 6 vs 6 kakak itu. Nah jadi kalian berpikir dapat dari mana penonton kita itu. Kalau kita penontonnya itu dapat dari Subasub ataupun ya segala macam yang kita lakukan sehari-hari, kayak gabung-gabung ke grup Facebook, WA, ataupun apa, ya gimana mau berkembang. Suka pun tidak ngeliat videonya, cuman terpaksa aja biar ada interaksi, terus biar video kita itu ditonton. Kan tidak malu kalau dilihat sama temen, terus video kita itu ditonton sama orang lah gitu ya. Ternyata ya itu dipaksa nontonnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita video kita itu upload ke YouTube, pasti yang namanya rekomendasi itu dapat dari YouTube, bukan tidak direkomendasi. Tetapi kita harus menggunakan yang namanya thumbnail, karena pintu gerbang pertama itu ya thumbnail, bukan dari segi video yang bagus, pengeditan yang bagus, ataupun kamera yang jernih sekalipun. Itu tidak, karena video kita ditonton itu secara alami, secara original. Kenapa saya ngomong original? Ini tidak ada kaitannya dengan kamera. Original itu original yang suka mutlak nonton video kita, karena ada sesi menarik atau sesi suka dari kita. Makanya kita itu harus membangun yang namanya personal branding. Itu yang harus dikuasai oleh konten kreator. Masalah public speaking itu nomor 2, karena public speaking meskipun banyak sekali konten kreator yang ngomongnya belepotan pun bisa jadi konten kreator. Yang penting kita keluarkan semua public speaking kita, personal branding, maksudnya personal branding kita keluarkan semuanya. Apa yang suka dari kita penonton itu, apakah kontennya, apakah orangnya, apakah perilakunya, apakah dari bicaranya. Nah seperti itu. Jadi introspeksi diri teman-teman ya. Intinya itu kita harus evaluasi semua channel-channel kita. Kita jangan berdiam diri kayak penonton. Nah itulah teman-teman ya, itulah hal positifnya. Jadi kita tidak harus yang namanya kamera jernih, HP bagus,
ataupun iPhone sekalipun, jangan, nggak usah. Kita kamera burik pun jadi konten kreator, teman-teman. Kalian sampai sini sudah paham ya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan masalah rekomendasi video. Buat kalian yang belum tahu, kalian cek saja video-video saya yang pertama, yang awal sampai akhir, pasti kalian ngekek sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.